Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Hai, Shalom. Kembali lagi dengan saya, Desrianti Tandiama. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Saya, Desrianti Tandiama, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Toraja dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Supervisi Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampuh Ibu Santi Palangiran, MPD. Di sini saya akan membahas salah satu permasalahan supervisi pendidikan sekaligus memberikan solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan mengenai permasalahan yang ada dalam supervisi pendidikan, pertama-tama mari kita melihat apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina para tenaga pendidik ke arah perbaikan dan mutu lembaga pendidikan, atau bisa diartikan sebagai kegiatan pengawasan berupa pembinaan dan pengarahan pada lembaga pendidikan, baik itu dalam sumber daya manusia, pengajar, metode mengajar yang digunakan, kurikulum, dan sampai pada output dari peserta didiknya. Nah, selanjutnya kita akan melihat siapa saja yang dapat melakukan supervisi, terutama dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, ada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Yang kedua, pemimpin perguruan tinggi. Dan yang ketiga, komite sekolah. Nah, terlepas dari konsep dasar supervisi yang telah saya jelaskan, pelaksanaan supervisi pendidikan seringkali mengalami masalah dan hambatan yang bahkan pelaksanaannya sendiri kurang optimal. Nah, kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal yang berasal dari diri supervisor itu sendiri, dan ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Salah satu hambatan yang akan saya bahas di sini adalah kompleksivitas tugas kepala sekolah. Namun agar kita bisa lebih memahami masalah ini, pertama-tama mari kita melihat apa saja yang menjadi beban kerja dari kepala sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, Bab 4 Pasal 12 Ayat 1, sesuai dengan bunyi Pasal 1. Beban kerja kepala sekolah untuk melaksanakan tugas pokok, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dan ayatnya yang ketiga berbunyi, selain beban kerja, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Dari pemaparan di atas, kita dapat menggarisbawahi bahwa ada beberapa tugas dari kepala sekolah, dan dari sinilah timbul masalah, yaitu kompleksivitas tugas kepala sekolah. Banyaknya beban yang diberikan kepada kepala sekolah membuatnya menjadi bingung untuk mengatur jadwal, sehingga ada banyak agenda yang tidak terlaksana dengan baik, termasuk tugasnya sebagai seorang supervisor. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, karena manajemen waktu kepala sekolah yang kurang baik, dan yang kedua, kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Seperti yang telah kita lihat bersama, tugas yang dimandatkan kepada kepala sekolah itu cukup banyak, sehingga kepala sekolah cukup kewalahan dalam mengerjakan tugas tersebut. Ini disebabkan karena manajemen waktu kepala sekolah yang tidak baik. Kepala sekolah tidak mengatur waktunya dengan baik, dan kurangnya kesadaran akan tugas yang diemban, sehingga terkadang lebih mementingkan urusan pribadi yang terkadang dilakukan saat masih dalam jam kerja.
Dan ini tentunya menjadi faktor yang membuat terhambatnya tugas kepala sekolah sebagai seorang supervisor, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan supervisi yang diharapkan. Nah, apa yang menjadi tujuan supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan merupakan usaha untuk memberikan layanan kepada guru agar mampu memperbaiki pengajarannya dan meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, karena manajemen waktu yang tidak baik, maka kegiatan supervisi ini tidak terorganisir dengan baik, yang kemudian menyebabkan tidak adanya perubahan yang signifikan yang terjadi sehingga mutu pendidikan yang dihasilkan sekolah tidak cukup baik. Masalah ini juga menyebabkan peningkatan kualitas guru yang kurang efektif, karena kepala sekolah tidak menjalankan supervisi dengan baik, sehingga guru tidak menerima pembinaan dan pembimbingan yang seharusnya diterima oleh guru untuk meningkatkan kualitas mengajarnya, yang kemudian juga berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa yang kurang efektif. Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya memberikan 3 solusi. Yaitu yang pertama, solusi yang pertama ini berhubungan dengan manajemen waktu kepala sekolah. Yaitu kepala sekolah bisa membuat jadwal kegiatan per minggu atau per bulan, agar kegiatannya dapat terorganisir dengan baik dan dapat juga membuat perencanaan kegiatan secara sistematis agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan lebih terarah. Selanjutnya, solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua ini berhubungan dengan supervisi lembaga yang ada dalam lembaga kependidikan. Nah, di sini kepala sekolah bisa membentuk tim supervisi yang terdiri dari kepala sekolah itu sendiri, wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Pembentukan tim ini tentunya harus didasari dengan surat keputusan kepala sekolah atau lembaga kependidikan untuk membantu kegiatan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya tim supervisi ini dapat mengefektifkan kegiatan supervisi. Dan yang ketiga, sekolah bisa menyewa dan mendatangkan supervisi dari luar untuk membantu kegiatan supervisi, namun solusi ini dapat mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Jadi solusi ketiga ini dikembalikan kepada kondisi sekolah. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya berharap setelah mendengar video ini, kita dapat lebih memahami problematika supervisi pendidikan, juga kita dapat mengetahui solusi apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengatasi problematika tersebut. Sekian dari saya Desrianti Tandiama, pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Bye-bye.